silakan duduk Mbak. Ya. Dengan Mbak siapa ini? Saya Anindya, Bu. Oh, Mbak Anindya. Mbak Anindya semester berapa ya? Kebetulan saya semester 4, Bu. Dari prodi? Dari prodi matematika. Oke. Kalau boleh saya tahu, Mbak Anin datang ke sini untuk Saya pengen cerita aja sih, Bu, berbagi mengenai permasalahan saya. Oke, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, perkenalan dulu ya, saya Bu Alinda. Di sini nanti Mbak Anin bebas menceritakan semuanya kepada saya. Mbak Anin ini sudah selesai perkuliahan atau baru mau mulai nanti? Kebetulan saya tadi baru selesai kuliah, terus saya langsung datang ke sini, Bu. Oke, berarti sengaja ya datang ke sini? Iya, Bu. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Anin tahu di kampus ini ada layanan untuk memberikan bantuan atau konseling, dapat informasi dari mana? Kebetulan saya direkomendasikan oleh teman saya, Bu. Teman saya sebelumnya sudah pernah datang ke sini, kemudian merekomendasikan saya. Gitu, Oke, Bu. jadi ini atas dorongan teman atau dalam diri Mbak Anin sendiri? Atas kemauan saya sendiri, Bu, karena kebetulan saya memang sedang ada permasalahan. Oke, kalau boleh saya tahu, Mbak Anin sudah pernah melakukan konseling sebelumnya di tempat lain atau di kampus ini? Belum, Bu, ini baru pertama kalinya. Oke, baru pertama kali ya. Baik, sebelum saya jelaskan konseling itu apa, nanti kita boleh bertukar nomor HP ya, karena kita juga baru kenal. Dan saya akan jelaskan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien atau konseli. Di sini konselornya adalah Bu Alinda dan konselingnya adalah Mbak Anindya. Dan di tempat ini Mbak Anin bebas untuk bercerita tentang permasalahan yang sedang Mbak Anin alami. Dan Mbak Anin nggak perlu takut atau khawatir karena apapun yang Mbak Anin ceritakan, insya Allah akan dijaga kerahasiaannya sama Ibu. Jadi hanya Mbak Anin dan Ibu yang tahu. Bisa dipahami Mbak Anin? Bisa, Bu. Oke. Dan di pertemuan ini, konseling nanti, kita ada sesi pertama yang kita lakukan hari ini itu 30 menit. Jadi jika nanti tidak selesai, kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya di lain pertemuan. Gitu ya Mbak ya? Bisa Ya, Bu. dimengerti? Bisa, Bu. Sekarang apakah Mbak Anin siap untuk melakukan konseling? Siap, Bu. Oke. Oke, Mbak Anin. Sekarang Ibu ingin mendengarkan cerita Mbak Anin. Kira-kira apa yang membuat Mbak Anin datang ke ruangan hari ini? Saya rasanya sedang capek sekali sih, Bu, dan saya sering merasa cemas. Setiap malam saya kesulitan untuk tidur nyenyak. Oke, capek dan cemas ya Mbak. Kira-kira Mbak Anin bisa ceritakan lebih lanjut, sejak kapan sih hal itu mulai dirasakan Mbak? Kurang lebih sudah beberapa minggu terakhir ini sih, Bu. Lalu apa yang biasanya Mbak Anin pikirkan ketika rasa cemas itu muncul? Biasanya karena setelah saya memikirkan kuliah, terus juga nilai saya yang terkadang turun, dan saya juga cemas terkait bagaimana nanti masa depan saya. Oke, jadi pikiran tentang kuliah dan nilai cukup sering muncul di benak Mbak Anin deh? Ya, Bu, bahkan ketika saya mau tidur, saya pun selalu memikirkan hal tersebut. Dan sehingga tidur Mbak Anin menjadi terganggu? Iya, Bu, saya kadang baru bisa tidur di jam 2 pagi, Bu. Oke, kalau tidur larut seperti itu, bagaimana kondisi Mbak Anin saat mengikuti perkuliahan? Saya jadi sering mengantuk di kelas dan sering sulit fokus, dan saya juga merasa badan saya itu cepat lelah karena malamnya saya kurang tidur, Bu. Oke, dengan kondisi seperti itu, bagaimana dengan tugas kuliah Mbak Anin?
tugas kuliah saya banyak yang saya tunda, Bu. Oke. Apa yang membuat Mbak Anin menunda mengerjakan tugas itu? Jujur saja, saya takut dapat nilai jelek dan takut juga tidak sesuai harapan, Bu. Takut nilainya jelek, takut hasilnya tidak sesuai harapan. Tidak sesuai harapan siapa, Mbak? Harapan saya sendiri, Bu, dan dosen, dan yang paling utama orang tua saya, Bu. Baik, Mbak Anin tampaknya memiliki standar yang cukup tinggi ya terhadap diri sendiri. Iya, Bu, dari dulu memang saya terbiasa untuk mendapatkan nilai yang bagus. Lalu bagaimana perasaan Mbak Anin ketika nilai yang diperoleh tidak sesuai harapan? Saya tentunya sangat kecewa sekali, Bu. Rasanya seperti saya itu gagal. Ketika merasa gagal, apa yang biasanya Mbak Anin katakan kepada diri sendiri? Saya sering berpikir kalau saya itu tidak cukup pintar, Bu. Apakah ada pikiran lain yang sering muncul dalam diri Mbak Anin? Ada sih, Bu. Rasanya sedih, cemas, dan saya juga sering merasa tidak percaya diri. Ketika pikiran itu muncul, apa yang Mbak Anin rasakan? Rasanya Selain kuliah, apakah kondisi ini mempengaruhi hubungan Mbak Anin dengan teman-teman? iya, Bu. Jujur saja setelah itu saya jadi jarang ikut kumpul atau ngobrol dengan teman-teman kuliah saya. Padahal sebelumnya bagaimana dengan teman-teman? Dulu saya cukup aktif, Bu. Oke, baik. Dari cerita Mbak Anin, Ibu melihat bahwa meskipun sedang mengalami tekanan, Mbak Anin tetap berusaha datang mencari bantuan. Menurut Mbak Anin, apa kekuatan yang ada dalam diri Mbak Anin sehingga bisa sampai di titik ini? Mungkin karena saya ingin keadaan ini cepat berubah, Bu. Bagus, itu menunjukkan bahwa Mbak Anin memiliki kemampuan untuk memperbaiki keadaan. Semoga saja begitu, Bu. Oke, selain itu, selama ini Mbak Anin dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi. Nah, menurut Mbak Anin, kemampuan apa sih yang dulu membantu Mbak Anin mencapai prestasi tersebut? Sebenarnya saya orang yang cukup disiplin dan bertanggung jawab, Bu. Oke, jadi dalam diri Mbak Anin, sebenarnya Mbak Anin sudah ada kemampuan disiplin dan bertanggung jawab ya? Iya, Bu. Oke, baik. Jadi, yang Ibu tangkap, saat ini Mbak Anin mengalami kecemasan terkait akademik, kesulitan tidur, kelelahan, dan kebiasaan menunda tugas. Namun, di sisi lain, Mbak Anin memiliki keinginan kuat untuk berubah serta memiliki kemampuan disiplin dan tanggung jawab yang penuh dan yang pernah berhasil digunakan sebelumnya. Apakah rangkuman Ibu ini sudah sesuai? Iya, Bu, sudah sesuai. Menurut Mbak Anin, hal apa yang paling ingin dibantu melalui konseling ini, Mbak? Saya ingin mengurangi kecemasan saya, Bu. Oke, ketika kecemasan itu berkurang, perubahan apa sih yang ingin Mbak Anin rasakan? Saya ingin menjadi orang yang lebih tenang dan tidak terlalu takut gagal. Oke, selain lebih tenang, apa lagi yang ingin dicapai? Saya juga ingin bisa mengerjakan tugas tanpa harus menunda-nunda, Bu. Kalau dengan kondisi tidur Mbak Anin bagaimana? Saya juga ingin bisa tidur dengan lebih nyenyak, Bu. Oke, kalau nantinya tujuan-tujuan itu tercapai, apa dampaknya bagi kehidupan Mbak Anin? Tentu saja saya bisa lebih fokus kuliah dan tidak mudah lelah. Oke, baik. Dari beberapa hal yang Mbak Anin sebutkan tadi, mana sih yang menjadi prioritas untuk kita fokuskan dalam sesi ini, Mbak? Saat ini tujuan utama saya untuk mengurangi kecemasan dan mengatasi kebiasaan menunda-nunda tugas, Bu.
Baik, jadi tujuan konseling kita hari ini adalah membantu Mbak Anin menemukan cara yang lebih efektif untuk mengurangi kecemasan akademik dan mengurangi kebiasaan menunda tugas agar dapat menjalani perkuliahan dengan lebih tenang. Apakah tujuan tersebut sesuai dengan yang Mbak Anin inginkan? Iya Bu, sudah sesuai. Baik, kalau begitu kita akan bersama-sama melihat apa yang Mbak Anin inginkan, apa yang selama ini dilakukan, dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke Mbak, kita coba lihat bersama ya. Mbak Anin, Ibu ingin tahu apa yang sebenarnya paling Mbak Anin inginkan saat ini? Saya ingin bisa jauh lebih tenang lagi Bu. Ketika Mbak Anin mengatakan ingin tenang, seperti apa kondisi yang Mbak Anin bayangkan? Saya ingin bisa tidur dengan lebih nyenyak dan saya juga ingin tidak terlalu memikirkan nilai setiap saat Bu. Selain itu Mbak? Selain itu, saya juga ingin bisa mengerjakan tugas tanpa merasa ketakutan. Kalau kondisi itu tercapai, apa yang akan berbeda dalam kehidupan Mbak Anin? Tentunya saya akan menjadi lebih semangat untuk berangkat kuliah dan saya juga menjadi manusia yang lebih percaya diri Bu. Nah, kalau hubungan dengan teman-teman bagaimana Mbak? Saya ingin kembali aktif lagi seperti dulu dan saya juga ingin kembali berinteraksi dengan teman-teman dekat saya Bu. Lalu, apa yang membuat hal itu penting bagi Mbak Anin? Karena jujur saja saya merasa kehilangan diri saya yang dulu Bu. Oke, ketika Mbak Anin mengatakan kehilangan diri yang dulu, Ibu ingin memahami lebih lanjut. Bisa Mbak Anin ceritakan seperti apa sih kehidupan Mbak Anin yang dulu? Dulu saya orangnya lebih semangat Bu. Saya juga bisa menjalani kuliah tanpa perlu merasa khawatir. Lalu, apalagi yang berbeda Mbak? Saya juga dulu lebih percaya diri dan tidak terlalu takut melakukan kesalahan. Oke, kalau dibandingkan dengan kondisi yang sekarang, bagian mana yang paling Mbak Anin rindukan? Yang sangat saya rindukan itu rasa tenang itu Bu. Kira-kira seberapa penting rasa tenang itu bagi Mbak Anin saat ini? Sangat penting Bu. Misal, kalau suatu pagi Mbak Anin bangun dan masalah ini perlahan mulai berkurang, apa tanda pertama yang membuat Mbak Anin sadar bahwa keadaan sudah membaik? Saya tidak langsung merasa cemas ketika saya baru bangun tidur Bu. Apalagi yang akan berbeda Mbak kira-kira? Saya juga bisa mengerjakan tugas tanpa terlalu takut akan hasilnya. Kalau hubungan teman-teman? Saya juga ingin kembali aktif dan tidak menghindar seperti sekarang. Oke, jika semua itu tercapai, apa manfaat terbesar yang akan Mbak Anin rasakan? Saya tentunya merasa jauh lebih bahagia dan lebih menikmati perkuliahan saya Bu. Baik Mbak Anin, jadi sebenarnya Mbak Anin ingin kembali menjadi pribadi yang lebih sehat, percaya diri, dan mampu menikmati perkuliahan. Seperti itu Mbak? Iya Bu, betul. Oke Mbak, sekarang mari kita lihat apa yang biasanya Mbak Anin lakukan ketika rasa cemas itu muncul. Biasanya saya memikirkan tugas terus-menerus Bu. Ketika Mbak Anin memikirkan tugas, apakah tugas itu langsung dikerjakan? Tidak juga sih Bu. Lalu, apa yang Mbak Anin lakukan? Saya malah membuka media sosial Bu. Membuka media sosial ya? Berapa lama Mbak biasanya membuka media sosial? Kadang saya bisa sampai 1 jam, bahkan sampai 2 jam Bu. Hal apa yang Mbak Anin rasakan saat membuka media sosial itu?
Awalnya sedikit teralihkan sih Bu. Apakah berhasil? Berhasil Bu, tetapi hanya sesaat saja. Setelah itu, apa yang terjadi? Saya kembali ingat dengan tugas-tugas saya yang belum selesai Bu. Nah, saat Mbak Anin mengingat tugas yang belum selesai, bagaimana perasaan Mbak Anin? Saya merasa bersalah Bu. Nah, ketika rasa bersalah itu muncul, apa yang biasanya Mbak Anin lakukan? Saya malah justru semakin sulit untuk memulai mengerjakan tugas-tugas saya Bu. Oke, jadi rasa bersalah justru membuat Mbak Anin semakin menunda, betul ya? Iya Bu, betul. Oke, selain membuka media sosial Mbak, apalagi yang biasanya dilakukan saat Mbak Anin cemas? Saya juga sering rebahan, tetapi sambil memikirkan banyak hal Bu. Apa Mbak yang dipikirkan? Takut nilai saya jelek dan takut tidak sesuai harapan. Ketika pikiran itu muncul berulang kali, apakah ada tindakan nyata yang dilakukan Mbak Anin untuk menyelesaikan tugas? Tidak banyak Bu. Jadi sebagian besar energi habis untuk memikirkan masalah, bukan menyelesaikan masalah, betul Mbak? Iya Bu. Kalau pola tidur Mbak Anin bagaimana? Saya juga sering tidur larut malam Bu. Ketika sulit tidur, apa yang biasanya Mbak Anin lakukan? Biasanya saya main HP dan memikirkan tugas-tugas saya yang belum saya kerjakan Bu. Apakah itu membuat tidur Mbak Anin lebih cepat? Tidak juga sih Bu. Untuk dampaknya di keesokan hari apa Mbak? Dampaknya saya menjadi lebih mudah mengantuk dan saya juga sangat sulit untuk fokus Bu. Ketika sulit fokus, apa yang terjadi dengan tugas kuliah Mbak Anin? Tugas-tugas saya malah semakin tertunda Bu. Jadi sepertinya ada lingkaran yang terus berulang ya Mbak. Cemas, menunda, tidur larut, lelah, lalu semakin cemas. Begitu Mbak? Iya Bu, betul. Menurut Mbak Anin, apakah kebiasaan menunda tugas membantu mencapai tujuan Mbak Anin inginkan? Tidak Bu. Apakah membandingkan diri dengan teman membuat Mbak Anin lebih percaya diri? Tidak. Dan apakah tidur larut yang selama ini Mbak Anin lakukan membantu Mbak Anin menjadi lebih fokus saat kuliah? Tidak juga Bu. Oke, jika pola ini terus berlanjut selama beberapa bulan ke depan, apa yang mungkin terjadi pada diri Mbak Anin? Nantinya mungkin saya akan menjadi semakin stres Bu. Apakah hal itu yang Mbak Anin inginkan? Tidak Bu. Lalu siapa sih Mbak yang memiliki kendali terbesar untuk mengubah kondisi ini? Tentu saja diri saya sendiri Bu. Oke, kalau kita melihat pola yang selama ini terjadi, menurut Mbak Anin, apakah cara yang digunakan selama ini sudah membantu mencapai tujuan yang Mbak Anin inginkan? Belum Bu. Lalu apa yang membuat Mbak Anin mengatakan belum? Karena selama ini saya masih merasa cemas Bu. Bagaimana dengan kebiasaan menunda tugas? Apakah itu membantu mengurangi kecemasan Mbak Anin? Tidak Bu. Apa yang justru terjadi pada diri Mbak Anin? Yang terjadi malah saya menjadi semakin stres Bu. Bagaimana dengan membandingkan diri dengan orang lain? Itu juga tidak cukup membantu Bu. Kira-kira menurut Mbak Anin, apa dampaknya? Saya malah menjadi merasa kurang percaya diri Bu. Oke, kurang percaya diri. Kalau pola ini terus berlangsung selama 6 bulan ke depan, menurut Mbak Anin, apa yang mungkin terjadi? Mungkin saya akan menjadi semakin lelah dan semakin stres lagi Bu. Apakah itu kehidupan yang Mbak Anin inginkan?
Tidak, Bu. Apa yang paling membuat Mbak Anin tidak nyaman dengan kondisi saat ini? Yang membuat saya tidak nyaman adalah saya malah semakin merasa tidak menjadi diri sendiri, Bu. Apa arti menjadi diri sendiri bagi Mbak Anin? Coba dijelaskan. Menurut saya itu menjadi pribadi yang lebih semangat dan menjadi pribadi yang lebih percaya diri, Bu. Oke. Apakah perilaku yang sekarang Mbak Anin lakukan ini membawa Mbak Anin mendekati pribadi tersebut? Tidak, Bu. Berarti mendekat atau menjauh? Malah menjauh, Bu. Oke, ketika Mbak Anin menyadari bahwa perilaku tersebut menjauhkan dari tujuan Mbak Anin, apa yang muncul dalam pikiran Mbak Anin? Saya harus mulai berubah. Seberapa siap Mbak Anin untuk melakukan perubahan, Mbak? Untuk saat ini saya sudah cukup siap, Bu. Dalam skala 1 sampai 10, berapa, Mbak? Ya kira-kira 8, Bu. 8 ya. Apa yang membuat Mbak Anin tidak menyebutkan 5? Skala 5? Karena jujur saja saya sudah sangat lelah dengan kondisi saat ini, Bu. Oke. Menurut Mbak Anin, apa yang membuat belum di skala 10? Karena sampai saat ini saya masih takut untuk gagal, Bu. Oke. Apakah perubahan harus langsung sempurna, Mbak? Sepertinya tidak, Bu. Oke, Mbak Anin. Kira-kira langkah kecil apa yang bisa mulai dilakukan Mbak Anin dalam minggu ini? Saya ingin mulai mencoba untuk mengerjakan tugas dengan lebih awal, Bu. Seberapa awal, Mbak? Ya, maksimal 1 hari setelah tugas itu diberikan, Bu. Apakah itu sudah realistis? Menurut saya sudah, Bu. Selain itu, ada lagi, Mbak? Saya juga ingin mengurangi penggunaan HP sebelum saya tidur, Bu. Berapa lama, Mbak, untuk mengurangi penggunaan HP itu? Kurang lebih 30 menit sebelum saya tidur, Bu. Bagaimana dengan bagaimana dengan kegiatan yang menyenangkan untuk diri sendiri? Saya ingin mulai berjalan santai di sore hari, Bu. Oke, dari semua hal yang kita bicarakan, perubahan kecil apa yang paling mungkin dilakukan Mbak Anin minggu ini? Saya ingin mengerjakan tugas dengan lebih awal, Bu. Oke, seberapa awal? Maksimal 1 hari setelah diberikan, Bu. Apa yang akan membantu Mbak Anin menjalankan itu? Saya akan mencoba untuk membuat daftar tugas, Bu. Kira-kira kapan daftar tugas itu akan dibuat, Mbak? Rencananya saya akan membuatnya setiap malam, Bu. Berapa menit yang akan disediakan? Sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, bagaimana jika muncul lagi keinginan untuk menunda dalam diri Mbak Anin? Saya akan mencoba untuk mengerjakannya secara sedikit terlebih dahulu, Bu. Sedikit itu berapa lama, Mbak? 10 menit, Bu. Apakah itu sudah realistis? Menurut saya sudah, Bu. Lalu dengan penggunaan HP sebelum tidur itu bagaimana, Mbak? Saya akan menguranginya, Bu. Secara spesifiknya bagaimana? Saya tidak membuka media sosial 30 menit sebelum tidur, Bu. 30 menit sebelum tidur. Nah, apa yang akan Mbak Anin lakukan selama waktu itu? Mungkin nanti saya bisa membaca atau mendengarkan musik yang menenangkan. Bagaimana dengan kegiatan untuk menjaga kondisi fisik Mbak Anin? Saya akan mencoba jalan santai di sore hari, Bu. Berapa kali dalam seminggu? Sekitar 3 kali. Menurut Mbak Anin, apakah rencana ini sudah cukup realistis? Menurut saya sudah, Bu. Oke, tadi rencananya sudah dipikirkan dan hambatan terbesar yang mungkin muncul kira-kira apa, Mbak? Menurut saya mungkin mengenai
Hal yang muncul dari diri saya sendiri yaitu rasa malas, Bu. Kalau rasa malas muncul, apa yang akan Mbak Anin lakukan? Saya akan mengingat alasan mengapa saya ingin berubah. Apa Mbak alasan terbesar itu? Karena saya ingin hidup saya menjadi lebih tenang. Dari rencana yang sudah Mbak Anin sampaikan tadi, apakah Mbak Anin bersedia berkomitmen menjalankan rencana ini selama 1 minggu? Iya, Bu, saya bersedia. Baik, Mbak Anin, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, Ibu akan memastikan bahwa rencana yang sudah dibuat Mbak Anin ini benar-benar jelas dan dapat dilakukan. Menurut Mbak Anin, dari semua rencana yang sudah kita bahas, mana yang paling penting untuk mulai dilakukan? Saya akan mengerjakan tugas lebih awal, Bu. Mengapa itu menjadi paling penting? Karena menurut saya sendiri, sebagian besar kecemasan saya memang berasal dari tugas-tugas yang menumpuk, Bu. Oke, jadi ketika tugas mulai terselesaikan, kemungkinan kecemasan juga akan berkurang ya Mbak? Iya, Bu. Nah, menurut Mbak Anin, apa langkah pertama yang paling sederhana yang bisa Mbak Anin lakukan ketika mendapatkan tugas baru? Saya akan mencatat tugas tersebut. Setelah dicatat, apa langkah berikutnya Mbak? Saya akan menentukan kapan saya akan mulai untuk mengerjakannya. Oke, bagus. Jadi bukan menunggu mood datang ya, tapi langsung menentukan waktu untuk mengerjakannya. Iya, Bu. Nah, kalau misal nanti muncul pikiran, nanti aja lah ngerjainnya, apa yang akan Mbak Anin lakukan? Saya akan mencoba untuk mengingat tujuan saya, Bu. Tujuan yang mana Mbak? Tujuan bahwa saya ingin hidup dengan jauh lebih tenang dan tidak terus-menerus cemas, Bu. Oke, bagaimana dengan perasaan Mbak Anin ketika mengingat tujuan tersebut sekarang? Saya merasa lebih termotivasi, Bu. Nah, menurut Mbak Anin, hambatan terbesar yang mungkin muncul saat menjalankan rencana ini apa Mbak? Rasa ingin saya untuk membuka media sosial, Bu. Lalu apa yang bisa dilakukan Mbak Anin untuk mengurangi hambatan tersebut? Mungkin saya bisa meletakkan HP saya agak jauh ketika saya sedang belajar, Bu. Atau saya juga bisa mematikan HP saya. Oke, menurut Mbak Anin nih, apakah itu realistis? Menurut saya iya, Bu. Selain itu, Saya juga bisa mematikan semua notifikasi sementara, Bu. bagus. Jadi Mbak Anin sudah mulai memikirkan solusi untuk hambatan yang mungkin muncul dalam diri Mbak Anin ya. Iya, Bu. Nah, kalau suatu hari nanti rencana ini tidak berjalan sesuai harapan Mbak Anin, apa yang biasanya Mbak Anin lakukan? Biasanya saya pasti menyalahkan diri saya sendiri, Bu. Kalau itu, apakah cara itu membantu? Tidak, Bu. Kalau begitu, apa cara yang lebih membantu, Mbak? Saya bisa mencoba lagi keesokan harinya. Bagus. Jadi ketika ada kesalahan, fokusnya Mbak Anin bukan menyalahkan diri, tetapi memperbaiki ke langkah berikutnya. Iya, Bu. Nah, Mbak Anin, jika 1 minggu ke depan berhasil menjalankan rencana ini, apa manfaat yang paling Mbak Anin rasakan? Saya ingin merasa jauh lebih tenang, Bu. Apalagi Mbak, kira-kira? Saya juga ingin merasa lebih percaya diri lagi, Bu. Mengapa percaya diri itu penting bagi diri Mbak Anin? Karena akhir-akhir ini saya sering meragukan diri saya sendiri, Bu. Oke, jadi sebenarnya perubahan yang sedang Mbak Anin usahakan bukan hanya soal tugas, tetapi juga soal hubungan Mbak Anin dengan diri sendiri. Iya, Bu. Nah, bagaimana perasaan Mbak Anin ketika menyadari hal itu? Saya jauh lebih memahami diri saya sendiri, Bu. Apa yang Mbak Anin pelajari tentang diri sendiri dari sesi hari ini, Mbak? Saya menyadari bahwa selama ini saya terlalu fokus pada ketakutan saya, Bu. Kira-kira apa lagi, Mbak?
Saya juga sadar bahwa sebenarnya saya masih punya kemampuan untuk berubah. Oke, ketika mengatakan masih punya kemampuan untuk berubah, apa yang membuat Mbak Anin yakin? Karena dulu saya pernah menjadi orang yang disiplin dan bertanggung jawab, Bu. Baik, artinya kemampuan itu sebenarnya masih ada Iya, Bu. dan hanya perlu digunakan kembali, begitu Mbak? Iya, Bu. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, Ibu ingin mengajak Mbak Anin melihat kembali perjalanan percakapan kita. Saat pertama datang tadi, Mbak Anin mengatakan merasa lelah, cemas, sulit tidur, dan sering menunda tugas. Setelah berbicara cukup panjang dan mendalam, apa hal paling penting yang Mbak Anin dapatkan dari sesi ini? Saya jadi lebih memahami mengenai penyebab dari kecemasan saya, Bu. Lalu, apa lagi Mbak? Saya juga sadar bahwa perilaku yang saya lakukan justru malah memperburuk keadaan saya, Bu. Ada lagi? Saya juga masih punya kesempatan untuk berubah. Kalau dengan perasaan Mbak Anin saat mengatakan itu? Saya merasa jauh lebih lega. Nah, jika Mbak Anin bisa menyampaikan satu kalimat untuk diri Mbak Anin sendiri setelah sesi ini, kira-kira apa yang ingin Mbak Anin katakan? Saya tidak harus sempurna untuk bisa menjadi lebih baik. Saat mengucapkan itu, bagaimana rasanya? Rasanya jauh lebih menenangkan, Bu. Oke, Ibu senang dengarnya. Kalimat itu bisa menjadi pengingat kita ketika kecemasan mulai muncul. Oke Mbak Anin, hari ini Mbak Anin sudah membuat langkah besar dan menyadari apa yang Mbak Anin inginkan dan mulai merencanakan perubahan. Kita bisa bertemu lagi untuk melihat perkembangan Mbak Anin di sesi berikutnya ya Mbak. Baik, Bu, terima kasih. Saya juga menjadi lebih punya harapan lagi, Bu. Oke, saya ingin tahu saat melakukan konseling sesi ini, bagaimana perasaan Mbak Anin setelah mengikuti konseling? Jujur, saya merasa sedikit lebih lega, Bu. Seperti ada harapan. Tadi juga saya sadar bahwa selama ini yang saya lakukan malah menjauhkan saya dari apa yang saya inginkan, Bu. Oke, terima kasih Mbak Anin sudah jujur menyampaikan perasaan Mbak Anin. Bu Aninda senang Mbak Anin mulai menemukan insight dan harapan baru, dan itu langkah awal yang sangat penting. Iya, Bu, saya jadi lebih semangat untuk bisa berubah secara perlahan. Bagus sekali Mbak Anin. Mbak Anin ingat ya, perubahan itu tidak harus langsung besar, yang penting konsisten. Mbak Aninda akan tetap mendampingi Mbak Anin di proses ini. Baik, Bu, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan membantu permasalahan saya. Saya pamit dulu ya, Bu. Sama-sama Mbak Anin, terima kasih juga sudah terbuka hari ini. Hati-hati di jalan ya, dan untuk sesi konseling berikutnya, Ibu boleh minta nomor HP? Boleh, Bu. Oke, ini Mbak Anin, silakan dicatat ya. Sudah, Bu. Terima kasih Mbak Anin, hati-hati di jalan ya. Iya, Bu, saya pamit dulu ya, Ya, Bu. nanti sesi konseling selanjutnya Ibu akan kabari. Ya, Bu, saya pamit dulu. Ya, Assalamualaikum. sama-sama, hati-hati di jalan Mbak Anin. Thank you.